Para ahli dan kepolisian ini diduga saling bohong. Kompolnas, kenapa Bapak tega tadi mengatakan seolah-olah tidak ada kewajaran? Bukan kekerasan benda tumpul. Ya, itu dulu fokus Pak. Ya. Ada, Bapak mengakui nggak itu ada? Ada Bang, dimungkinkan berada di rooftop. Kita lihat, dia begini Bang. Jadi kita akan coba aja gelantungan. Kita coba Pak gelantungan. Sememar apa sih let's go gelantungan? Wah, lihat guys. Ini juga gemeter banget ya. Gelantungan. Kalau gelantungan tuh sakitnya tuh di sini guys. Nah di sini. Masih ada ndak orang yang membuntuti dia? Karena dia sudah dapat informasi sebelumnya. Ditemukan di dalam tas kertas itu ada handphone sekali pakai. Ya. Dan juga GPS. Itu Ya. pertama. Itu tidak diungkap. Seperti Rizko bilang kayak Mission Impossible ya. Pak, ini sudah di Kemenlu, sekarang kamu taruh tasnya di bawah tangga darurat. Wah, semua CCTV yang beredar di sosial media memang CCTV yang dipilih gitu. Waduh, keren juga Rizko ya. Memang dipilih CCTV-nya untuk semakin menguatkan narasi yang akan dibuat gitu. Kompolnas, kenapa Bapak tega tadi mengatakan seolah-olah tidak ada kewajaran? Bapak kan dibayar oleh negara. Ya coba, kenapa coba? Ada info baru lagi guys, ternyata ada GPS sama HP sekali pakai yang nggak disebut sama kepolisian. Loh, semakin curiga nih narasi. Kita masih kembali lagi guys, dimana kemarin ya, di tempatnya Hotman Paris, itu Kompolnas itu disikat habis-habisan guys. Sampai nggak bisa berkutik ketika pertanyaan-pertanyaan mengenai kejanggalan Arya Daru ini, terutama luka lebamnya guys. Waduh, ini seru banget guys. Jadi kita akan bahas beberapa bukti baru yang katanya ini ada beberapa bukti yang nggak disebutkan oleh kepolisian, yaitu ada GPS, ada handphone sekali pakai, dan ternyata ada analisa yang bilang Arya Daru ini diikutin sama orang ke Kemenlu. Itu ternyata benar guys. Nah, ada info baru ternyata itu memang benar. Itu alasannya dia ke Kemenlu. Ini dari ahli ya, dari Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM. Buset. Oke, berarti ini mungkin bisa valid banget ya informasinya ya. Jadi kita update dulu beberapa hal ya. Yang pertama adalah surat ya. Jadi keluarga udah ngasih surat kabarnya ya. Ini yang beredar di sosial media, yang di Twitter let's go dapat pernyataan keluarga besar Arya Daru Pengayungan. Ini panjang banget, kalian baca aja. Let's go bacain 2 kalimat paragraf terakhir ya. Dibilangnya kami juga mengajak teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati ya. Informasi yang berimbang dan sikap yang objektif. Dukungan kalian sangat berarti nggak aja bagi kami, keluarga, tapi juga bagi masyarakat yang percaya keadilan adalah milik bersama. Kami percaya pada waktunya nanti kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan serta ketenangan bagi Daru. Juga bagi kami yang ditinggalkan. Nah, terima kasih atas doa dan perhatiannya. Oke, jadi di sini let's go sampaikan keluarga itu juga meminta kita mengawal habis-habisan ya untuk kasus ini karena banyaknya kejanggalan, dan let's go yakin mungkin dari keluarga juga ngerasa ini semua kejanggalan ya, terutama barang bukti yang nggak jelas, kodam itu ya, kondom dan pengaman itu ya. Dan pertanyaan kita, apakah sudah ada pengacara bersama keluarga korban atau istrinya? Nah, ini keluarga harus berani speak up juga sih gitu. Karena netizen ini berani kawal, kalian juga harus berani speak up ya. Karena nggak cuma netizen ya, ada kriminolog juga meyakini ini bukan kasus bunuh, seksiolog itu Zoya Amirin tuh juga meyakini ini bukan Arya ini punya kelainan gitu. Dari ahli IT Abimanyu juga meyakini CCTV itu banyak janggalnya. Nah, jadi kita harapkan netizen juga punya logika yang bagus. Kita harapkan keluarga ini bisa memberikan informasi yang memang benar dan akurat ya. Jadi kita bisa bantu lebih lega lagi. Oke, kita lanjut aja, ini yang lebih part serunya guys. Para ahli dan kepolisian ini diduga saling bohong. Saling bohong untuk menutupi masalah bukti coy. Karena ada temuan bukti lagi. Jadi kita bahas bareng-bareng ya. Kompolnas, kenapa Bapak tega tadi mengatakan seolah-olah tidak ada kewajaran? Bapak kan dibayar oleh negara. Ya coba, kenapa coba? Bantah dulu keterangan beliau. Betul Bang Hotman. Banyak luka katanya. Oh. Begini, jadi almarhum itu di balik daripada lakban itu ada plastik, ditutup plastik baru di lakban Bang. Ya. Ditemukan kekerasan benda tumpul. Ya, itu dulu fokus Pak. Ya. Ada, Bapak mengakui nggak itu ada? Ada Bang, Jadi- yang Ada, Bang. masuk kekerasan Jadi benda kalau tumpul begitu ada. banyak banget lagi. Betul. Nah, itu dimungkinkan pada waktu almarhum berada di rooftop lantai 12. Luka-luka di atas, di mana kaitannya? Dia kan nggak dikeroyok di sana. Begini Bang, kami jelaskan. Kan kita lihat di CCTV, tinggi daripada beton pembatas itu 30 cm. Tingginya 150, lebarnya 30 cm. Kita lihat
Dia begini, Bukan, Bang. apa kaitannya itu dengan luka-luka di tubuh? Dia kan tidak dianiaya di situ, di atas gedung. Tolong Bapak dulu fokus ke arah hasil forensik ini. Woi, kita pause dulu ya. Jadi di sini dibilang ditemukan memar akibat luka benda tumpul. Kemarin kita udah bilang ya, kalau ini memar-memarnya setahu Let's Go hasil forensik dikarenakan pukulan benda tumpul atau apa gitu. Dan di sini diiyakan ya, bahkan diiyakan. Ini dari mana nih Pak Arief Wicaksono ya? Kompolnas ya kemarin dibilang ya. Tadi dibilang ya. Jadi dia bilang, apakah benar di Pak Arya ini badannya ada kekerasan dengan benda tumpul, memar-memarnya? Dia bilang, benar Pak. Waduh, itu aja kemarin udah bohong nggak ya? Kemarin bilangnya Arya Daru bersih, tidak ada tindakan kekerasan. Dan sekarang terbukti karena benda tumpul, memar-memarnya. Tapi dibilang ini bukan karena keroyok, penganiayaan. Itu karena dia gelantungan gitu. Gelantungan dia di rooftop itu. Kayak monyet gelantungan. Monyet gelantungan juga nggak memar, Pak. Buset. Jadi di sini dibilang dia gelantungan kayak gini karena posisinya rooftop tembok lebih tinggi gitu. Harusnya kalau gelantungan kayak gini kan yang memar tuh di mana? Di ketek. Nah, di lengan sini ya. Tapi di sini memarnya kan di mana? Di punggung, di bagian atas katanya. Jadi kita akan coba aja gelantungan. Kita coba Pak gelantungan. Sememar apa sih Let's Go gelantungan, coy? Jadi di sini anggap aja ini mejanya Let's Go. Jadi kita akan gelantungan di sini ya. Jadi semoga ini mejanya nggak jatuh ya. Let's Go cari pemberat dulu. Oke, ini Let's Go udah beratin ya. Jadi kita katanya disuruh gelantungan, guys. Dengan lengan yang menempel ini ya. Semoga kelihatan ya. Nih, ini lengan Let's Go di sini. Satu lagi di sebelah tas. Jadi keteknya ini nempel. Jadi kita akan gelantungan ya, seperti gambarnya Pak Arya Daru. Oke, kita gelantungan. Hai, wah, lihat guys. Let's Go gelantungan. Kita akan lihat mungkin sekitar berapa detik ya? 10 detik ya. Oke, ini juga gemeter banget ya, gelantungan. Yuk kita sambil naik sepeda guys. Bergelantungan, gelantungan. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Ya, kita gelantungan. Ya, ini sudah gemeter. Ya, itu gelantungan guys. Dan yang Let's Go rasain gelantungan di sini yang sakit ketek terutama guys. Ketek ini sakit coy. Atau posisi kayak gini ya. Oke, ini percobaan kedua gelantungan ya. Ini lebih ke tahan perut sih. Jadi Let's Go udah gelantungan ya tadi ya. Dan rasanya kalau gelantungan tuh sakitnya tuh di sini guys. Nah di sini, itu lumayan nyeri-nyeri dan perasaan di belakang ini nggak terlalu ada rasa-rasanya ya. Dan itu Let's Go mungkin kalau kalian itu mungkin sekitar 10 detik atau lebih dari 10 detik ya. Menurutku nggak masuk akal sih dia gelantungan terus jadi memar sebelah sini katanya kan. Jadi kita dengerin dulu ya, kita dengerin lanjutannya ya. Ini kami fokus Bang, kami fokus Ya. karena dengan dia menekan beton pembatas itu cukup lama dan Masa bahkan- gara-gara gini bisa? Bentar banget, saya lihat rekamannya enggak. Memang Malah cuma mau naik bergagal. Saya lihat banget. Bang Hotman, Kalau Ya. tertumbuh rada lihat. Bang Hotman, Silakan. dari hasil penglihatan saya dan tim kami menganalisa Ya. bahwa dia naik ke atas untuk melihat masih ada enggak orang yang membuntuti dia. Karena dia sudah dapat informasi sebelumnya. Ya. Ada membuntuti dia. Ya kan? Membuntuti dia. Dan tidak ada keroyokan di sana. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia naik di atas tembok itu, mana mungkin terjadi luka lebam. Ya. Iya kan? Itu dari mana ceritanya? Ya. Dan sebentar Pak Nikolai, cuma sebentar doang. Nah, itu dia guys. Jadi dari Pak Nicholas, siapa namanya tadi ya? Nikolai Aprilindo ya. Dia kalau Let's Go cari dia Direktur Instrumen dan Penguatan HAM gitu. Dia menolak keras tanggapan-tanggapan dari Kompolnas yang mengenai luka-luka memar lebam itu dikarenakan oleh manjat tembok. Ini harusnya diundang juga tuh pemanjat-pemanjat tebing guys. Itu manjat tembok ini memar nggak gitu? Di sini kan katanya di sini memar ya gitu. Terus katanya lengan kanan atas. Berikan di atas sini ya. Yang kemarin kepolisian bilang ya dia terdapat luka memar di lengan atas. Harusnya kan yang luka memarnya dia di bawah-bawah sini, coy. Karena ya Let's Go rasain sakit yang untuk nahan ya di bawah-bawah sini. Dan dia bilang juga Pak Abimanyu sebagai ahli IT kan,
Dia udah ngecek CCTV-nya dan itu tuh nggak lama, sebentar doang, celingu doang gitu loh. Nah, itu pertanyaan kita ya. Ini dari ahli aja udah banyak banget menemui hal kejanggalan ya. Dan nggak bisa dibuktikan juga bahwa ketika Pak Arya Daru liatin tembok di atas, di bawahnya tuh dia pakai apa? Siapa tahu dia memang bawa punya kayu kan, punya kayu buat tatakan gitu, atau batu, terus dia naik ke atasnya kelihatan seperti ini, tapi sebenarnya dia nggak nahan sama sekali badannya. Jadi memar-memar tuh bukan karena ya dia naik tembok, dia memang nggak nahan badan gitu, karena di bawahnya udah pakai alas untuk diinjek, untuk lihat ke bawah gitu. Dan dari Pak Nikolai aja dia punya informasi, katanya sih kabarnya Pak Daru ini diikuti oleh seseorang, nah, atau segerombol mafia, kita nggak tahu juga. Itulah kenapa dia ke Kemenlu. Jadi ada beberapa analisa orang yang mengatakan kayaknya Pak Daru ini diikuti. Dan itu menjadi salah satu informasi baru yang mungkin jadi kebenaran. Kenapa? Karena ada alat bukti di mana Arya Daru ini bawa GPS, guys. Dia bawa GPS yang katanya ini nggak diumumin sama kepolisian. Berarti kan dia udah takut ada apa-apa gitu loh. Ini barang bukti baru nih, kita lihat aja ya. Dan juga Bang Hotman, ditemukan di dalam tas kertas itu ada handphone sekali pakai, Ya. dan juga GPS. Itu Ya. pertama, itu tidak diungkap. Yang kedua di dalam Itu hilang semua. hilang. Di dalam laptop itu ada data-data by name by address tentang sindikat TPPO. Oh. Anda tahu mengatakan itu? Kenapa? Dari mana? Ada informasi A1, Bang. Abi Bayu, gimana? Dengan data yang begitu sedikit, memutuskan bahwa itu bunuh diri juga bukan berarti saya tidak setuju kalau itu dilakukan bunuh diri ya, kesimpulan tersebut, tetapi terlalu janggal, terlalu sedikit data yang ada kemudian berani menyimpulkan hal itu bunuh diri, sementara jelas-jelas banyak hal yang tidak terungkap. Contohnya sekarang waktu dia ada di rooftop, katanya itu memarnya di situ, kata beliau. Ya. Gimana caranya dia cuma naik sebentar dikit jatuh? Kalau ada memar-memar di sini semua orang digigit nyamuk aja kita begini kok, kesenggolnya kita Dan sakit. ini di berbagai nggak ada bagian. kegiatan di situ, nggak ada kegiatan di situ. Kemudian saat dia turun mau pulang, pasti ada CCTV di lobinya Kemenlu untuk ngasih lihat bahwa dia berjalan pulang, tidak ada di situ. Kemudian dia saat berjalan pulang masuk ke dalam kosannya, tidak ada data tersebut. Saat dia kemudian beli sesuatu, dari mana dia beli silakban di situ? Apakah sudah dilihat ada di data online? Nggak ada data itu. Apakah dia waktu belanja ke toko untuk beli itu tape juga? Nggak ada. Nah, dengan tidak adanya data-data ini, sementara kemudian skenario-nya langsung dibikin untuk bunuh diri, seakan-akan jadi kepolisian jadi ingin hanya menuntaskan kasus, bukan mengungkapkan. Wih, gokil. Jadi di sini menurut Pak Nikolai ya, dia punya informasi dari A1 ya. Dia Arya Daru ini dia bawa handphone sekali pakai, guys. Jadi mungkin sekali pakai langsung buang. Seperti Rizko bilang kayak Mission Impossible ya. Pak, ini sudah di Kemenlu, sekarang kamu taruh tasnya di bawah tangga darurat. Wes, kayak itu kayak A1 dia berarti kan. Terus habis itu dia juga bawa GPS. Nah, katanya GPS ini nggak diungkap dan hilang gitu. Semuanya hilang. Terus di dalam laptop-laptop itu ada data-data dengan ada nama dan alamat tentang sindikan TPPO. Wow. Pantesan dia stres ya. Ya kan? Pantesan dia stres. Dia punya nama dan alamat di mana orang-orang ada terindikasi kasus TPPO gitu loh. Berarti kan ada suatu grup yang memang menginginkan dia nggak ada di dunia ini ya, pikirannya ya. Kalau Arya udah nggak ada di dunia ini lagi, siapa sih yang menginginkan dia nggak ada di dunia ini gitu? Apakah dirinya sendiri? Nggak masuk akal kalau dirinya sendiri ya, karena dia akan ke Finlandia, salah satu negara ternyaman, teraman, terindah, terbahagia di dunia gitu. Berarti kan memang banyak orang tanda kutip yang bekerja di bawah kejahatan dan kegelapan yang ingin Arya ini hilang gitu, karena dia punya nama dan alamat by name by address dia bilang ya, tentang kasus-kasus dan informasi TPPO, di mana Pak Nikolai ini mendapatkan informasi dari A1 gitu ya, mungkin ya hatinya tergerak juga ya untuk kasus ini ya. Kemudian dari Pak Abimanyu juga seorang ahli, dia bilang ini tuh banyak yang nggak terungkap. Contohnya di mana memar-memar tersebut kalau kita digigit nyamuk aja kan pasti berasa ya. Ini memar-memar kok kayak nggak berasa banget nih. Terus CCTV, nah ini juga bener guys. Jadi CCTV di mana dia di lobi, CCTV di mana dia jalan pulang, masuk kosan itu nggak ada sama sekali. Yang diperlihatkan di media cuma CCTV yang sesuai skenario gitu loh. Di mana dia ke Kemenlu, di mana dia di atas lantai 12 yang CCTV dari jauh kan gitu. Terus habis itu di mana dia buang sampah, di mana pagi-pagi seakan-akan penjaga kos ngecekin dia gitu kan. Semua CCTV yang beredar di sosial media memang CCTV yang dipilih gitu. Waduh, keren juga Rizko ya. Memang dipilih CCTV-nya untuk semakin menguatkan narasi yang akan dibuat gitu. Jadi
narasi yang akan dibuat adalah Arya Daru memang seneng lilit pala lakban gitu. Tingkahnya aja udah aneh nih. Kenapa tingkahnya aneh? Karena dia dari mall ke Kemenlu. Dia aneh kan tingkahnya kan gitu. Makanya orang-orang dengan stres dan aneh ini ya wajar banget dia kalau pulang ke rumah kosan lilit palanya di lakban itu wajar banget. Waduh coy. Itu keanehan yang luar biasa ya gitu. Jadi memang menurut Abimanyu yang CCTV yang diungkap di media sosial itu memang CCTV yang diduga pilihan dari seorang oknum atau sekelompok oknum yang memang ingin ceritanya ini disambung-sambungkan ke kelainan Arya Daru ini. Nah, ya kita pikir aja kalau misalnya memang Pak Arya Daru ini bunri gitu ya, dia makan aja sempet, buang sampah dia sempet, ke kantor abis jalan-jalan dia sempet. Masa iya nulis surat perpisahan buat anak istrinya nggak sempet? Sayang, maafkan aku ya. Aku dari 2013 sampai 2021 aku ngirim email karena aku stres banget nih. Sekarang aku ingin mengakhiri hidupku. Ini surat perpisahan terakhir kita ya. Nah, masa nggak sempet? Wong dia mesen Gojek sempet. Apakah buang sampah lebih berarti daripada nulis surat wasiat atau surat perpisahan? Itu kejanggalannya ya. Berarti pesan-pesan terakhir ini harusnya sempet banget dilakuin. Yang nggak sempet apa? Yang nggak sempet kalau mulutnya tiba-tiba dibekap, palanya dimasukin plastik, lalu dililit lakban. Makanya dia nggak sempet gitu. Karena udah orang lain yang lakuin ya. Loh, buat tutup pala lu pakai plastik nikah. Nah, gua lakban pala lu lah. Lu sempet nggak nulis surat wasiat? Nggak sempet kan? Karena bukan keinginan lu gitu. Nah, ya kan? Dan ngaku juga kan, di mana lebam-lebam dan luka ini akibat serangan benda tumpul. Ya masa orang mukul-mukul dirinya sendiri, kecuali dia memang punya penyakit ya, penyakit yang suka apa garis-garis tangan tuh namanya self harm ya, yang suka nyakitin diri sendiri gitu. Berarti kan harusnya dia punya bekas-bekas yang menyakitkan untuk dirinya sendiri ya, kayak self harm, goret-goret pakai silet atau apa gitu. Bekas-bekas yang emang dia senang nyiksa diri sendiri terdahulu gitu. Nah, ini kan nggak ada nih riwayat mukulin diri sendiri. Yang disalahin apa? Yang disalahin tembok rooftop. Udah disalahin tembok rooftop, disalahin lakban juga. Loh. Makanya kemarin dari pihak kepolisian kan menjabarkan segitu banyak barang bukti ya, termasuk kodam juga kan, kondom dan pelumas kan itu. Segitu banyaknya barang bukti, ada 106 katanya, tapi nggak dijelasin ini korelasinya dengan kasus ini apa gitu. Oke, lakban digunakan untuk melilit, tapi kan yang kita cari yang ngelilit siapa gitu, ya kan? Itu terus kodam. Hubungannya kodam ini dengan dia lilit pala sendiri itu apa gitu. Kecuali dia pakai kodam ini ya. Dia nggak pakai plastik mika, dia pakai plastik kodam kan, dimasuk palanya sendiri. Nah, itu baru ada hubungannya nih gitu, pakai pelumas gitu. Biar licin, biar selotipnya licin gampang dibuka. Nah, itu bisa gitu. Ini fungsi kodam dan pelumas ini di sini nih korelasinya apa? Apakah ingin membuat narasi seperti ADP tukang selingkuh, tukang main cewek? Makanya istrinya khawatir gara-gara itu lilit palanya sendiri pakai lakban. Nah, ini mau dibuat kemana nih ceritanya nih gitu. Ada satu tindak pidana pembunuhan yang hampir sempurna tetapi tidak sempurna. Di CCTV yang beredar pada saat kejadian arah CCTV itu ke lorong. Dalam per detik itu, mungkin 28 detik itu. Oh iya. Iya. 28 detik itu bisa berubah arah. Berarti ada yang memutar arah itu. Tidak mungkin CCTV berputar sendiri. Yang kedua, cara membuka jendela. Lihat dari penjaga kosnya itu. Dengan tenangnya dia. Atas permintaan keluarga korban yang meminta penjaga kos membongkar kamar korban. Apakah masuk akal, Pak Nik? Tidak masuk akal. Masa keluarga korban meminta penjaga membongkar kamar korban dengan menggubah CCTV? Logika hukumnya di mana? Logika berpikir secara waras di mana? Kalaupun keluarga korban meminta dibuka kamar daripada korban, tidak perlu merubah arah CCTV. Nah, kalau dari treatment 2013 sampai 2021 yang dimana kepolisian ini bilang Arya ini punya stres ya atau burnout. Nah, let's go cek nih. Let's go nih cari di internet ya. Kabarnya kalau dari ini, correct me if I'm wrong, tapi kalau dari internet dari 2013 kerjanya di Myanmar guys, KBRI ya. Dari 2018 sampai 2020 dia di Timur Leste, 2020 sampai 2022 di Argentina. Nah, 2022 sampai 2025 baru di Jakarta. Dan akhirnya di 2025, dari 2022 sampai 2025 dia di Jakarta kan. Akhir 2025 di Juli dia akhirnya berhasil ke negara maju, negara terbahagia di dunia, pendidikan terbaik di dunia. Ya nggak make sense menurut Let's Go.
Dimana di akhir Juli ini dia tuh akan menerima kebahagiaan dari 2013. Dimana dia stres banget nih ngurusin di KBRI negara-negara yang berkembang ya dengan penuh konflik. Dan sekarang kesempatan dia untuk memulai kehidupan baru di Finlandia. Masa ini menjadi alasan dia burnout dan akhirnya mengakhiri dirinya sendiri? Nah, makanya Let's Go bilang kemarin, email-email yang dia sampaikan kepada suatu bagian organisasi mental health, itu Let's Go curiga itu memang untuk kerjaannya dia, guys. Dimana 2013 dia di Myanmar, di Timur Leste, mungkin di 2022 juga dia di Argentina, mungkin banyak WNI atau teman-teman yang dia selamatkan, yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Jadinya dia butuh tuh badan organisasi yang memang membantu dia untuk menyelamatkan anak-anak atau orang-orang kasus TPPO ini, apalagi dia kan ngurusin kasus TPPO kan. Nah, kita anggaplah dia seorang pahlawan lah, seorang Superman. Masa Superman menghabisi dirinya sendiri? Itu aneh banget sih. Kecuali Superman ini menghabisi para penjahat, Let's Go yakin itu iya gitu. Jadi dengan kesetresannya Pak Arya Daru ya, dia udah nyelamatin TPPO dan ngurusin TPPO, orang-orang hilang, dia pasti punya semangat juang untuk menghabisi orang-orang jahat gitu loh. Tapi akhirnya dia yang dihabisi sama orang-orang jahat dan ditutup kasusnya oleh orang-orang yang lebih jahat lagi gitu. Ya kan, ya oleh oknum-oknum yang lebih jahat lagi gitu loh. Karena ini kasus TPPO ini udah nggak mungkin perorangan guys, pasti per kelompok coy. Itu dia banyak hal kekeliruan dan informasi terbaru dari kasus ini. Menurut kalian gimana guys? Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport video Let's Go. Coba komen pendapat kalian dan analisa kalian ya. Untuk Sultan kita, Sultan 811, thank you banget atas supportnya. Selalu mensupport Sultan Hongkong kita. Banyak rezeki, sehat selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Thank you banget Sri Sultan kita yang mulia Sri Wahyu 861. Thank you banget. Dari Laksi Tautami 9396. Thank you ya. Bang Let's Go, ini udah lebih detektif daripada detektif. Gokil. Nonton channel-channel lain membahas kasus ini. Cuma kamu yang paling niat. Keren. Mantap, thank you. By the way, untuk orang yang udah menikah mestinya nggak janggal kalau dia punya kondom. Punya kodam gitu maksudnya kan. Itu kan barang umum yang biasa dipakai Pak Sutri. Oh gitu ya. Terus apa alasannya dijadikan barang bukti? Hubungannya apa? Nggak dijelasin. Semoga cepat terungkap. Saya juga nggak yakin ini ke arah bundir. Makasih Bang Let's Go. Salam buat Sri Sultan kita. Woi Sri Sultan, kamu udah buat salam coy. Dari Laksi Tautami gitu. Thank you banget. 8161. Ya dia curiga kodam ini kenapa jadi barang bukti ya? Let's Go juga nggak ngerti. Kodam ini kenapa jadi barang bukti ya? Ini mengarahkan dia tuh kemana gitu? Apakah untuk membuat tanda kutip dugaannya ya? Ini dugaan liar aja. Sang istri menjadi benci sama suaminya. Ternyata selama ini aku disakiti. Dia punya kodam, dia pasti pakai sama teman-temannya di kantor. Jadi ketika ada dugaannya oknum menggunakan cerita dia bundir, karena aku udah benci banget sama suamiku, aku mengiyakan aja nih. Aku mengiyakan aja, aku tidak mau mencari kebenaran karena udah menggunakan kodam itu pasti sama orang lain. Nah, apakah ingin narasi dibuat istrinya ini benci? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Karena ya barang bukti kodam itu nggak emang apa hubungannya aja tuh. Itu harus nggak sampai mikir coy. Kodam apa hubungan coy? Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sampai di bawah atau dari super tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.